Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Merlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, apakah Anda atau Anda punya kenalan atau anggota keluarga, teman, sahabat yang orangnya tuh super sensitif banget gitu ya. Mudah baperan. Nah mungkin ini yang disebut dengan namanya highly sensitive person. Nah ini adalah sebuah respons ya, baik fisik, mental maupun emosional terhadap rangsangan dari faktor-faktor eksternal maupun internal juga. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenal highly sensitive person. Nah ngomong-ngomong tentang sensitif, perasaan, ini kan hubungannya dengan kesehatan mental. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu nih manfaat olahraga untuk kesehatan mental. Kita lihat yang pertama pemirsa. Memperbaiki mood. Ternyata olahraga ini yang kita pikirnya olahraga kan untuk kesehatan fisik gitu ya. Tapi ternyata olahraga juga ini bisa memperbaiki mood kita. Jadi kalau mungkin Anda lagi galau, lagi gundah gulana gitu ya, Anda bisa mengatasi ini dengan berolahraga. Jadi pastikan Anda berolahraga untuk mengatasi dan memperbaiki mood Anda. Oke, kita lanjut poin yang kedua pemirsa. Mengatasi depresi dan kecemasan. Nah, ada namanya hormon endorfin ya untuk kebahagiaan. Nah, hormon ini akan terproduksi dan menciptakan rasa bahagia, menghilangkan depresi, menghilangkan kecemasan ketika kita berolahraga. Jadi kalau Anda berpikir bahwa Anda lagi depresi, ada rasa cemas, was-was, coba deh Anda berolahraga supaya Anda bahagia. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Meningkatkan rasa percaya diri. Nah, gini, rasa percaya diri ini kan kita yakin karena kita sehat fisik maupun sehat mental. Nah, dengan kita berolahraga, tentu kita akan merasa sehat secara fisik dan juga mental. Jadi kalau Anda ingin merasa lebih percaya diri lagi, lebih pede dalam menjalani hidup, mengerjakan ini dan itu, coba deh Anda mulai dengan berolahraga selain juga meningkatkan skill-skill yang lainnya ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Meningkatkan kualitas tidur. Bagi Anda yang mungkin mengalami insomnia berat gitu ya, aduh susah banget tidur, daripada Anda mengonsumsi hal-hal yang tidak baik atau melakukan hal yang tidak baik gitu ya, Anda bisa mengatasinya, solusinya adalah dengan berolahraga. Jadi Anda bisa melakukan olahraga untuk meningkatkan kualitas tidur Anda. Oke, kita lihat yang terakhir pemirsa, mempertajam memori. Ternyata dengan berolahraga ini kan menciptakan sel-sel baru dalam otak dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini bisa berdampak langsung pada memori kita yang jauh lebih tajam. Oke, itu dia tadi beberapa manfaat olahraga untuk memperbaiki mood dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas manfaat olahraga untuk kesehatan mental. Jadi kalau kita pikir olahraga hanya untuk kesehatan fisik, tapi ternyata ada manfaat untuk kesehatan mentalnya juga. Nah, untuk membahasnya nih telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Anita Suryani, SPKO, dokter spesialis kedokteran olahraga dari Rumah Sakit IMC Sentul. Selamat pagi, Dok Nit, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, sehat bugar, salam olahraga. Ini kalau ngobrol sama Dok Nit, saya tuh selalu kalah semangat sama Dok Nit ya. Iya dong, kalau semangat udah bawaan lahir, tapi kan jadi dokter SPKO, spesialis kedokteran olahraga, mesti lebih semangat lagi. Iya, biar kalau atlet gimana pasiennya mau semangat latihan, atletnya biar juga, atletnya ya, juga Mas? tambah semangat ya. Oke Dok, hari ini kalau kemarin-kemarin kan mungkin kita bahas olahraga untuk kesehatan fisik gitu ya. Nah hari ini ternyata kita juga akan belajar lebih dalam ternyata manfaat olahraga tidak hanya untuk kesehatan fisik, tapi juga untuk kesehatan mental gitu ya. Kita lihat yang pertama. Ya, betul banget Mas. Apakah dengan berolahraga ini bisa memperbaiki mood? Aduh, ini kalau kita lagi ngomongin mood ya, ini kan apalagi yang swing gitu ya, mood swing gitu. Nah gimana nih hubungan antara olahraga dengan memperbaiki mood? Oke, ya Mas. Jadi secara umum olahraga ini ternyata sangat bermanfaat untuk kesehatan mental, bukan hanya kesehatan fisik. Kesehatan mental yang bisa diperbaiki di sini tuh banyak sekali. Ini salah satu yang pertama, memperbaiki mood, ya bikin jadi orang yang moody, ya itu bisa lebih banyak hormon endorfinnya, hormon kebahagiaannya, hormon serotoninnya, monoamin, sehingga moodnya lebih stabil. Nah, saat mood lebih stabil itu dia akan stabil karena yang positif ya. Jadi dia akan membuat orang-orang ini yang terutama yang punya mood swing ini akan lebih ke arah yang positif, lebih ke arah stabil yang punya sisi kebahagiaan
gitu kan. Ada mood yang ke arah yang bawah juga karena dia ada beberapa orang yang memang punya gangguan mood naik turun. Nah ini dengan olahraga karena tadi hormon-hormon kebahagiaan yang meningkat akan bisa lebih stabil ke arah yang baik, ke arah yang positif. Artinya dia moodnya nggak jadi depresif, moodnya agak sedikit terjaga di arah yang bahagia gitu Mas. Oke ya, jadi kalau lagi galau-galau gitu ya, boleh deh untuk memperbaiki mood. Olahraga aja. Betul. Karena sebenarnya intinya begini, secara umum olahraga untuk kesehatan mental ini dia mengalihkan stres buruk kita, Mas. Ya, di-stres namanya ke stres yang baik, ke eustress. Karena pada saat kita olahraga kan kita nggak bisa mikir apa-apa selain bagaimana caranya badan kita ini fokus untuk memenuhi kebutuhan aliran darah dan oksigen. Saat itu pikiran kita yang lagi stres ngurusin tunggakan cucian ya, tunggakan mesti cucian di rumah numpuk, kita mau apa, teman-teman ada masalah, itu semuanya hilang karena badan kita saat itu pikiran stres negatif ini berkurang dengan cara, kalau secara biomolekuler tadi hormon-hormon yang bahagia itu meningkat. Jadi hormon-hormon yang ke arah jelek itu untuk sementara dia tertutupi. Nah itu yang kita, karena stres itu nggak boleh terus-terusan Mas. Kalau stres terus-terusan tuh capek loh. Kita kan kalau stres kan nggak bisa tidur, deg-degan. Kayak kalau istilahnya tuh kayak orang dikejar anjing, deg-degan terus kan, mood depresi nggak enak. Nah itu yang harus kita istirahatkan karena nggak boleh stres kalau udah lebih dari 3 hari itu sebenarnya nggak bagus. Stres, iya, oke ya. Jadi nggak boleh stres. Nah ngomongin stres, kita juga manfaat yang kedua ternyata bisa mengatasi depresi dan kecemasan. Gimana nih dok? Nah, kalau ini khusus untuk hormon serotonin namanya. Orang depresi itu kekurangan hormon serotonin. Ya, jadi dia akan hormon ini membuat stabil mood yang tadi di atas itu. Nah, tadi kan kalau depresi sebenarnya berkaitan dengan mood tuh, Mas. Kalau tadi mood swing dia akan jaga di atas. Kalau depresi ini orang yang benar-benar lagi di bawah. Kalau kita ada batas, ya, ada batas. Kalau kita di tengah-tengah, ada batas tengah atas, ada batas tengah bawah, ada batas bawah banget. Saat orang depresi saat orang mood swing dia ada di tengah atas dan tengah bawah. Itu yang orang bilang, ih moody banget sih, kadang seneng, kadang sedih. Nah, kalau depresi itu di batas yang bawah, batas yang sampai kayak dia tuh jadi nggak ada kesenangan, nggak ada hobi, nggak berenergi buat lakukan apa-apa. Nah ini dia udah defisiensi namanya hormon serotonin. Kalau tadi nggak stabil aja. Saat ini dia olahraga, dia melakukan aktivitas fisik itu serotoninnya naik sehingga depresi tadi berkurang. Nah begitu pula dengan ansietas. Ansietas ini adalah gangguan kecemasan ya. Jadi dia bikin apapun jadi bikin stres gitu, bikin kepikiran. Kadang-kadang yang nggak perlu pun dipikirin, itu gangguan cemas menyeluruh. Ada gangguan cemas ini sampai serangan panik. Hormon serotonin yang tadi akan menstabilkan itu sehingga gangguan kecemasan bisa berkurang. Begitu Mas. Oke, apalagi kalau kita konteksnya lagi masa pandemi sekarang, mungkin banyak yang depresi, banyak yang cemas ya dok ya. Olahraga bisa membantu ini ya dok ya? Betul. Benar Mas, selain kita udah pernah bahas olahraga bisa meningkatkan sistem imun, secara fisik, secara mental pun itu jadi bikin kita lebih enjoy lah, lebih kalem, lebih slow aja Wallace ngadapin pandemi ini. Gitu. Ini asik banget ya kalau ngobrol sama Dok Nit ya, Wallace aja gitu ya. Wallace aja lah, orang semuanya juga ngerasain sama-sama kan. Apalagi Omikron ini datang lagi ya, udah mesti olahraga biar tambah enjoy aja. Oke ya, kita lanjut yang ketiga nih Dok Nit. Apakah benar dengan berolahraga ini bisa meningkatkan rasa percaya diri? Gimana nih? Kalau ini bagaimanapun urusannya ada sama fisik. Yes. Ya, tadi Mas Raden juga udah sempat singgung, saat kita olahraga kita merasa badan kita bugar, artinya bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa kelelahan, tanpa keluhan, otomatis kita pede dong. Oke lah, ayo kita hadapi hari ini, kita kalahkan hari ini, mau apapun ayo aku hadepin gitu kan. Yang kedua jangan lupa urusan bentuk tubuh dong, citra diri dong. Saat olahraga bikin berat badan ideal, perut nggak terlalu munjung ya rasanya ideal, berat badan jadi sama kesinggung lemak saya dok. Nah ya at least kadang-kadang orang yang ya perut munjung itu memang perlu agak effort ya. Kalau udah di titik yang makan tuh udah enak tuh emang perlu usaha sedikit tuh Mas untuk suka keringetan, suka olahraga. Tapi olahraga ini akan bisa membuat citra diri membaik, citra diri bagus dengan berat badan yang ideal, dengan bugar, merasa mampu menghadapi hari tanpa kelelahan, ya pede gitu kita. Nah itu akan meningkatkan percaya diri. Di samping hormon-hormon tadi juga, ya hormon endorfin itu adalah morfin alami tubuh, hormon kebahagiaan. Itu bisa kita pikir kita juga jadi pede, terutama untuk tampil di depan umum, untuk menghadapi masalah-masalah sehari-hari. Hormon itu jangan lupa semua dikendalikan oleh otak.
Nah, otak ini saat kita lagi olahraga, dia terstimulasi untuk membentuk hormon-hormon tadi. Yang kalau kita kurang tuh dia jadi stabil gitu. Dia jadi cukup. Nah, itulah yang bisa membuat kita semua keluhan kesehatan mental yang mengganggu tuh jadi bawaannya bahagia aja gitu. Jadi bawaannya pede aja, termasuk percaya diri ini. Oke, Gitu, jadi Mas. kalau mau tambah percaya diri, olahraga. Olahraga Oke. gratis lagi kan. Gratis Ya. dan percaya diri. Oke, yang selanjutnya ini juga mungkin dialami oleh banyak dari kita. Tidak hanya di pandemi, mungkin pandemi juga banyak yang mengalami susah tidur gitu ya. Karena mikirin, aduh besok gimana, ini gimana, gini. Pasti banyak stresor-stresor yang masuk ke dalam alam bawah sadar kita hingga salah satunya mengganggu kualitas tidur kita. Nah, apakah dengan berolahraga kabarnya ini bisa memperbaiki kualitas tidur nih, Dok? Gimana? Itu bener banget, Mas. Kalau urusan olahraga dengan tidur, emang olahraga tuh jadi salah satu solusi gangguan tidur. Yang pertama urusannya tadi hormon tadi. Saat lagi stres, banyak pikiran, saat itu stresnya berkurang, cemasnya berkurang, otomatis pikiran kita lebih rileks, tidur lebih mudah. Yang kedua urusan fisik. Ada kaitannya juga nih. Saat olahraga kan lebih lelah dong. Energi habis dong, ya kan kepake dibanding orang yang cuma mageran gak pernah keringetan seharian gitu ya. Di tempat duduk doang, bener-bener hidupnya yang sedenter gitu, duduk kayak gitu. Otomatis saat dia olahraga, dia keringetan, dia lelah, tidur jadi lebih mudah. Karena saat energi udah habis ya kita lebih butuh tidur, lebih enak bener rasanya kalau tidur kan ya. Nah yang ketiga juga urusan hormon lagi namanya melatonin. Nah, hormon melatonin ini adalah hormon tidur. Inilah yang meningkat saat kita olahraga di titik yang benar. Jadi hormon melatonin alami tubuh itu akan keluar. Hormon melatonin ini hormon untuk membuat kita tidur cukup dan untuk bikin awet muda juga loh. Anti-aging. Iya, jadi hormon melatonin ini jangan main-main. Saat kita olahraga dia meningkat, otomatis kita tidurnya cukup baik dan awet muda jadinya. Karena tidur juga untuk recovery cell, untuk memperbaiki lagi sel-sel tubuh yang udah rusak, yang udah mau mati diperbaiki lagi oleh sel-sel antioksidan kita, yang juga ditingkatkan oleh olahraga. Jadi double banget manfaatnya. Cukup tidur, sel-selnya juga dibantu oleh antioksidan. Istilahnya jadi bikin benar-benar sel kita jadi tambah muda. Gitu, Mas. Oke, Dok, ini aku mau tanya ya, mewakili masyarakat awam mungkin. Ini koreksi kalau salah. Biasanya untuk orang yang jarang berolahraga, kan ini konteksnya mungkin dengan kualitas tidur gitu. Jarang berolahraga, pas sekalinya berolahraga mungkin agak diporsir, akhirnya kecapean dan akhirnya tidur, habis olahraga malah tidur gitu. Nah ini sebenarnya tidur yang, maksudnya ini meningkatkan kualitas tidur yang positif atau sebenarnya salah apa ya, pola olahraganya sehingga kecapean malah tidur atau gimana tuh? Oke, ini mesti diingat nih Mas, abis olahraga ada yang namanya masa EPOC, excessive post exercise oxygen consumption. Itu kira-kira 1-2 jam. Artinya saat abis olahraga tubuh kita mengkonsumsi oksigen lebih banyak sehingga jadi seger. Nah, jadi biasanya abis tidur kalau yang normal ada 2 jam dia nggak bisa tidur. Baru dia abis itu capek saat masa epok tadi lewat. Jadi kalau habis olahraga misalnya ini kebanyakan ditanyain, Dok kalau olahraga malam boleh nggak sih? Nanti tidurnya gimana kan? Ini urusan kualitas tidur nih. Nah jadi mesti disiapkan waktu normalnya tuh 2 jam. 2 jam setelah olahraga untuk dia prepare tidur. Karena saat itu dia seger. Nah kalau orang-orang yang sebelumnya nggak pernah olahraga terus tiba-tiba olahraga, taruhlah nih olahraga nggak terlalu berat banget ya, atau boleh sampai berat, dia akan kehabisan energi. Nah ini masa epok ini kadang-kadang jadi nggak terlalu heboh karena energinya udah habis sehingga dia tidur. Itu pun tidur yang baik karena memang tidurnya untuk recovery. Jadi kan olahraga kan prinsipnya dia boost semua Mas. Habis itu dia keluarin yang bagus. Itu prinsipnya. Begitu pula dengan kesehatan mental. Saat olahraga tuh kita stres loh. Saat olahraga kan kita capek, tapi stresnya stres yang baik. Habis itu dia boost semua hormon anti stres, anti cemas. Keluar alami badan kita termasuk endorfin. Endorfin itu kan morfin alami tubuh, bikin kita jadi seneng, bahagia, enjoy, termasuk bikin kualitas tidur juga jadi bagus, melatonin. Nah itu semua yang perlu diboost pakai olahraga. Jadi saat setelah olahraga dia tidur, berarti hormon melatoninnya ke booster. Itu juga bagus, nggak apa-apa. Seiring dia biasa olahraga, lama-lama abis olahraga dia akan ada masanya seger dulu, baru dia tidur nyenyak. Tidur yang benar-benar untuk pemulihan. Jadi kalau ingin memiliki kualitas tidur yang baik, olahraga lagi gitu ya. Dok Nit, yang terakhir nih, dengan berolahraga kabar baiknya ini bisa mempertajam memori atau ingatan kita, gimana nih? Ini paling oke buat anak-anak. Jadi penelitian yang banyak tuh untuk anak-anak, anak yang rutin exercise, latihan fisik olahraga ini,
IQ-nya 10 sampai 20 poin lebih tinggi daripada anak-anak yang jarang olahraga. Ya, jadi buat orang tua yang mau anaknya pinter, ya memang olahraga aja. Gitu. Itu memang aku ini pengalaman pribadi aku ya, Mas, aku tambahin boleh ya? Boleh. Jadi aku dari SD tim inti voli. Memang udah main voli SD, SMP, SMA, dan itu tim inti yang tanding-tanding terus gitu loh. Ya. Sampai sekarang aku bingung, kok aku tim inti voli, aku aktif olahraga, aku kadang-kadang paskibra juga yang gerak terus gitu ya. Yang memang kayaknya waktunya tuh capek gitu buat itu. Kok aku dulu masih bisa jadi juara umum pertama ya? Ini dalam arti bukan mau sombong, tapi kan emang hari ini abis ini ekstra volley sampai jam 7, terus besoknya ulangan 2. Kok sanggup-sanggup aja ya? Ternyata ya seiring aku belajar di kedokteran olahraga, jurnalnya tuh makin banyak, Mas. Saat kita udah capek olahraga, kita tidur sebentar, pertama kualitas tidur meningkat. Artinya tidurnya jadi lebih sebentar, udah cukup. Oke? Terus aliran darah ke otak lebih lancar. Artinya kalau mau ngafalin tuh lebih cepat. Dan itu memang yang aku alami. Jadi kok kayak sekarang nih aku pikir, kok dulu aku bisa ya? Kok aku nggak capek-capek ya? Ternyata makin kemari aku belajar spesialis ini, makin ketemu aku jawabannya. Ya memang olahraga ini ningkatin IQ. Kognitif kita jadi lebih lancar karena aliran darah ke seluruh tubuh sebenarnya, termasuk ke otak, itu juga lancar. That's why orang-orang yang olahraga, di samping latihan dari olahraganya juga ya. Kalau volley, kalau yang permainan strategi kan mesti mikir. Ini kita mau bagaimana nih, ini kayak gini ya, permainan. Intinya kita semua saat olahraga tuh harus berpikir. Itu juga melatih. Olahraga-olahraga taekwondo yang mesti ngafalin gerakan, itu juga melatih memori. Tapi masalahnya, subsidinya tuh udah lancar. Jadi istilahnya di badan kita nih jadi kaya dengan olahraga, aliran darah, nutrisi, semua yang dibutuhkan untuk otak berpikir tuh bisa, sehingga mau dipakai apapun jadi oke. Jadi benar banget olahraga tuh mempertajam memori. Oke, jadi nggak no wonder ya ini Dok Nit bisa jadi dokter spesialis kedokteran olahraga karena dulu tim inti voli. Saya jadi host karena dulu jadi tim inti congklak gitu ya. Oke, hari ini kita belajar banyak tentang manfaat olahraga untuk kesehatan mental. Dari olahraga kita bisa sehat mental. Dari ngobrol sama Dok Nit juga kita mendapatkan kesehatan mental yang jauh lebih baik karena di bawahnya happy terus gitu ya. Terima kasih Dok Nit sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Sehat terus. Sama-sama. Ya, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit. Selamat pagi. Ya. Terima kasih, selamat pagi Mas. Selamat pagi kembali. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini mengenal highly sensitive person. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Mahaputra SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa dari Seci Hospital. Selamat pagi, Dokter Putra, apa kabar? Halo, selamat pagi Mas Raden. Luar biasa kabar saya. Luar biasa ya. Saya setiap kali ngobrol sama SPKJ agak deg-degan, Dok. Kenapa? Takut dibaca. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas satu kepribadian atau satu sifat karakter seseorang gitu ya, yang dimana mungkin kita berpikirnya kita sering nemuin di sekitar kita, di friendship kita, di circle kita gitu ya, dan kadang-kadang kita agak worry untuk ngedeketinnya karena kayaknya sensitif banget sih nih orang gitu, baperan banget sih gitu. Ya, ini disebut dengan highly sensitive person. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan highly sensitive person ini seperti apa sih, Dok? Iya. Itu sering ya jadi pertanyaan setiap orang gitu ya. Jadi highly sensitive person itu sebenarnya seperti yang Mas Raden bilang ya, sebuah kecenderungan atau kepribadian ya. Itu konsepnya pertama kali dibuat oleh seorang psikolog gitu ya. Nah, jadi ciri orangnya itu sebenarnya lebih ke dia itu sensitif terhadap lingkungan seperti ini ya. Atau misalnya cara pandang orang, atau misalnya hal-hal nada bicara orang dan lain-lain. Tapi perlu dibedakan juga ya Mas Raden dengan keadaan psikis seorang saat itu gitu. Jadi kalau misalnya tadi yang Mas Raden bilang lagi ngumpul terus ngeliat ada orang kayaknya kok kita biasanya tanda kutip moodnya nggak enak gitu, itu belum tentu highly sensitive person. Ya, jadi bisa jadi keadaannya lagi nggak nyaman.
Jadi orang dengan highly sensitive person ini kecenderungan atau kepribadian sudah terbentuk dari dia biasanya kecil dan memiliki kecenderungan sensitif, baik sensitif terhadap lingkungan maupun gestur-gestur orang. Oh, berarti gini, kalau mungkin dalam bahasa orang awamnya, yang highly sensitive person ini akan secara kontinu seperti itu gitu ya dok ya? Ya. Kalau yang mungkin yang lagi ketemu biasanya happy, ceria, terus ketika lagi temuan sama teman-teman terus kayak diem, terus sensitif, ini mungkin lagi mood swing gitu atau gimana? Bisa dibilang gitu. Mungkin dia lagi moodnya lagi nggak enak atau lagi ada keadaan yang membuat dia nggak nyaman gitu. Jadi belum tentu highly sensitive person. Oh, belum tentu highly sensitive person. Nah, berarti dari fakta ini sebenarnya highly sensitive person ini kepribadian atau mungkin ada orang berpikir ini gangguan gitu, gangguan kesehatan mental atau gimana nih dok? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita balik ke konsepnya itu sebenarnya lebih ke kepribadian ya. Kepribadian. Ya, jadi orangnya ini misalnya kalau ada orang banyak dia memperhatikan gini, orang ini mikirnya apa? Oh ini sebel nggak ya sama gua gitu? Atau dia ngelihat, aduh ini kok dingin banget gitu, saya jadi nggak bisa konsen gitu. Itu kepribadian. Kapan jadi gangguan? Adalah ketika sensitivitasnya itu membuat dia jadi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-harinya gitu, Mas Raden. Jadi entah dia, kalau misalnya dia seorang mahasiswa, dia jadi susah konsentrasi untuk belajar atau jadi nggak bisa ujian. Kalau misalnya karyawan, dia jadinya mau ke tempat kerja tuh rasanya males banget, stres banget gitu. Banyak kayaknya ngalamin itu dok. Oke, tapi sebenarnya istilah highly sensitive person ini meskipun sebenarnya kan kita kayak nemuin orang-orang seperti ini udah dari zaman bahla kalau ya dok ya gitu. Nah sebenarnya istilahnya ini sendiri kapan muncul dan kenapa akhirnya muncul gitu dok? Sebenarnya ini sudah mulai dikaji ya oleh seorang psikolog itu tahun 90-an. Sudah mulai ada, dia mulai dikaji, terus dia menggolongkan. Jadi kan biasanya gitu ya, kalau kita di ilmu psikologi atau psikiatri itu kita observasi dulu, terus kita memberi nama tanda kutip dari banyak orang gitu. Jadi sudah ada sejak 90-an sebenarnya. Itu udah lama dan memang udah ada dari dulu. Udah ada dari dulu sebenarnya ya. Sebenarnya. Nah, tapi kan yang akhirnya belakangan ini muncul kan kita sering dengar kata baper. Baperan gitu ya, bawa perasaan. Nah, sebenarnya highly sensitive person dengan baper ini beda, sama atau gimana, Dok? Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat intinya beda ya. Beda. Orang highly sensitive person belum tentu baper. Orang yang lagi baper belum tentu dia highly sensitive person. Oh, oke. Karena yang satu baper itu kan keadaan ya. Keadaan. Kalau mood lagi jelek, siapa sih yang nggak baper? Betul. Ya, iya kan? Misalnya kita mood lagi nggak jelek, aduh misalnya kemarin kalau mahasiswa nggak lulus, atau misalnya aduh kemarin lagi main taruhan bola terus kalah gitu. Itu kan moodnya bawaannya udah nggak enak gitu. Betul. Mau kemana juga kelihatan mukanya nggak enak terus. Misalnya ada orang berisik banget sih tuh orang gitu. Tapi benar dia bukan highly sensitive person. Dia kebetulan misalnya orang yang extrovert tapi abis kalah sesuatu atau apa. Oke, berarti beda ya highly sensitive person dengan yang baperan seperti itu ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya ciri-cirinya gitu ya. Nah karena ini adalah sesuatu yang bukan fisik ya dok ya, jadi mungkin kita sebagai orang awam agak susah nih, karena takut salah men-treat orang-orang dengan highly sensitive person ini. Nah ciri-cirinya ada nggak sih dok yang maksudnya bisa kelihatan mungkin dari gerak-gerik perilakunya sehari-hari dok? Oke, mungkin yang paling enak memang kalau sudut pandang psikologi kita membayangkan jadi orang highly sensitive person itu ngeliatnya gimana gitu ya. Oke. Jadi kalau orang highly sensitive person misalnya lagi duduk di sini, dia akan melihat, aduh ini dilihat siapa aja gitu. Terus tempatnya enak atau enggak, nanti saya kedinginan atau enggak ya gitu. Terus suhunya enak atau enggak ya. Terus nanti misalnya orang yang nonton di rumah mikirnya saya gimana ya gitu. Si hostnya enak nggak ngomongnya sama saya, nanti saya salah ngomong nggak. Biasanya kayak gitu. Dia karena dia sensitif dan memikirkan apa yang orang lain pikirkan kepada dia biasanya. Tapi kalau jadi biasanya orangnya diem justru. Orangnya relatif diem. Lebih banyak ngomong kalau misalnya dia udah kenal orangnya, udah paham gimana cara oh ini orangnya senengnya apa gitu. Baru dia lebih mau ngomong kayak gitu. Oke, tapi sebenarnya kalau tadi disebutkan oleh Dr. Putra, berarti sebenarnya orang-orang dengan highly sensitive person ini
ini orangnya lumayan worry atau overthinking nggak sih dok ketika dia berpikir kayak di studio ini ada berapa banyak orang di sini yang matiin saya, nanti dingin banget nggak ya, dan segala macam. Itu sebenarnya masuk ke ranah seperti worry atau overthinking juga, atau itu normal pada mereka gitu dok? Ya. Jadi satu, mereka punya kecenderungan seperti itu ya. Jadi mereka tuh memperhatikan secara detail apa yang keadaan, apa yang akan dia lakukan gitu. Sebenarnya itunya bagus, rasional ya. Tapi kapan menjadi worry? Ketika habis dia perhatikan detail, dia mikirnya yang jelek dari detail itu. Oh. Nih misalnya kayak gini, aduh orang-orang bisa ngeliat nggak ya ada misalnya jelek di muka saya gitu. Nah, orang sih pasti ada yang lihat, dia kan mikirnya gitu. Tapi dia mikirnya jadi jelek, jadinya cemas. Nah, highly sensitive person yang adaptif, yang sudah dilatih, yang dia mengenal diri dia, menerima, dan dia sudah mengelola gitu ya. Dia akan tahu, oke, mungkin ada orang yang berpikir seperti itu, tapi ya udah. Nah, gitu. Oke. Tapi pertanyaannya gini jadinya, dengan kondisi seperti ini sebenarnya orang-orang yang highly sensitive ini dia sadar nggak sih dok? Maksudnya dia ini menjadi bagian dari highly sensitive person. Kan kadang-kadang wajar kok ini, kayaknya aku emang dari dulu begini kok gitu. Itu ada nggak sih? Maksudnya mereka sadar bahwa mereka ini adalah highly sensitive person, atau perlu disadarkan oleh orang lain, dikasih tahu bahwa kamu itu highly sensitive person gitu? Sebenarnya ya, kalau dia bukan gangguan kepribadian, dia sebenarnya sadar. Justru dia paling sadar. Oke. Dia sadar sekali gitu. Aku kayaknya orangnya beda. Tapi bedanya gini, kadang-kadang, nah kan ada orang yang highly sensitif, ada orang yang nggak sensitif juga secara kepribadian. Orang yang nggak sensitif itu yang nggak bisa ngeliat itu. Kayak, kok kamu diem aja? Kamu harus ceria terus gitu. Sedangkan highly sensitif itu dia biasanya tahu apa yang dia rasakan gitu. Jadi dia nggak akan terlalu maksain. Gitu. Jadi, nah kadang-kadang tuntutan sekitar yang malah bilang, kok kamu orangnya pendiam banget, nggak boleh gitu, jelek gitu, mesti ngomong gitu, mesti banyak ngomong, mesti ceria. Padahal aslinya dia nggak gitu. Jadi sebenarnya dia tahu, tapi sebenarnya orang-orang yang kurang bisa memahami dia. Orang-orang yang kurang bisa memahami dia. Jadi lebih seperti itu. Nah, yang kapan gangguan? Ketika dia sensitif sekali, dia overthinking sekali, sehingga berinteraksi kayak gini aja udah overthinking gitu. Jadi nggak bisa ngomongnya, nggak fokus dan lain-lain, jadi kayak pas pulang stres sendiri, aduh kenapa aku ngomong kayak gitu. Jadi mengganggu keseharian dan kedamaian batinnya dia gitu. Oke. Itu yang terjadi seperti itu ya. Nah ini kan dengan kondisi seperti ini dok, ya tadi bukan gangguan gitu ya, ini satu jenis kepribadian. Nah, kadang-kadang kita juga berpikir gini, biasanya kalau orang tuanya diam, anaknya juga ikut diam gitu. Nah, biasanya begitu. Itu nggak tahu itu stereotip atau memang fakta, hoax atau faktor kebetulan. Nah, kalau dari highly sensitive person ini, apakah bersifat genetik juga? Ketika orang tuanya seperti ini, maka anaknya akan seperti ini gitu dok. Oke. Jadi kembali lagi, highly sensitive person itu kan kepribadian ya. Nah, kepribadian manusia itu sebenarnya dibentuk dua hal, Mas. Satu yang namanya watak, bahasa Inggrisnya innate gitu ya, bawaan. Satu namanya pola asuh atau karakter. Nah, highly sensitive person itu biasanya wataknya itu memang watak yang sifatnya agak sensitif. Maksudnya dia peka gitu terhadap objek-objek organ indranya gitu, termasuk cara pandang orang gitu. Satu. Nanti dilihat lagi pola asuhnya gimana, mendukung itu atau menerima itu atau menyangkal itu gitu, atau misalnya nggak boleh kayak gitu. Nah, jadi kalau dibilang genetik, misalnya nih ada suami istri punya anak 4, belum tentu 4-4-nya, biasanya dua-duanya highly sensitif, belum tentu 4-4-nya highly sensitif. Bisa juga yang highly sensitif cuma 1 dan lain-lain gitu. Karena memang watak itu nggak benar-benar diturunkan mentah-mentah gitu. Nanti ada kebagi-bagi lagi gitu. Oke. Nah, ini yang menarik, tapi kita harus break dulu dok. Sebenarnya kalau pola asuh kan bisa dibentuk, something that we create kan. Tapi kalau watak kan, apa yang akhirnya mempengaruhi akhirnya ini orangnya highly sensitif atau enggak? Nanti mungkin akan kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini mengenal highly sensitive person.
Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Mahaputra SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa dari Suci Hospital. Dok, kita lanjut lagi. Tadi sebelum break aku sempat mau tanya, kan dokter menyebutkan pengaruhnya ada dua nih, watak dan pola asuh. Pola asuh kan berkaitan dengan sesuatu yang di-create kan, sesuatu yang di-create sama lingkungan, orang-orang, individu-individu yang ada di sekitarnya. Nah kalau watak, ini kan something unseen ya, sesuatu yang tidak bisa terlihat. Apa yang akhirnya memengaruhi watak seseorang ini, Dok? Apakah genetik juga berpengaruh di situ seperti tadi kita bahas atau gimana? Iya, ya. Jadi gini Mas, watak itu memang bawaan biologis dari seseorang manusia. Dalam hal ini seorang anak ya, kita bayangin anak-anak aja. Nah, jadi bawaan biologis dari seorang anak. Nah ini sebenarnya orang tuanya tuh udah bisa ngerasain gitu, nge-sense ini anaknya agak beda nih. Jadi misalnya kita tadi ya berbandingan ke dua orang suami istri punya 4 orang anak. Nanti dia bisa ngelihat kayaknya pas bayi yang ini nih lebih rewel dibanding yang ini gitu dan lain-lain seperti itu. Nah itu yang berpengaruh wataknya. Karena kan pas bayi kita belum diajarin apa-apa. Betul. Tapi bawaannya nih ada yang lebih aktif, ada yang lebih diam dan lain-lain. Itu watak tuh. Watak ya, oke. Jadi itu yang bisa mempengaruhi. Dari keempat anak kita pun pasti empatnya pasti beda. Even dia kembar identik pun pasti bisa beda ya dok ya. Bisa. Oke. Nah kalau konteksnya gini dok, di masa pandemi kita tahu stresor banyak banget ya. Yes. Faktor dari financial, kesehatan, sosial, hubungan rumah tangga kita juga menilai bahwa banyak sekali tingkat perceraian juga lumayan tinggi. Ini yang sangat kita ya sedih lah ya dok ya seperti itu. Nah apakah dengan kondisi yang lumayan menekan ini gitu ya, bisa menciptakan seseorang menjadi highly sensitive person atau hanya sekadar sensitif di masa pandemi aja atau gimana nih? Ya balik lagi. Jadi kalau kita kembali ke ngelihat bahwa highly sensitive person itu kepribadian, tentunya tidak mengubah orang jadi kepribadian jadi highly sensitive person jadi beda gitu ya? Iya, pastinya tentunya tidak gitu. Jadi yang terjadi saat ini misalnya orang yang biasanya happy jadi lebih baper atau tanda kutip lebih gampang marah, itu karena stresornya aja. Oke. Karena tadi kalau bisa pakai dokter Anita bilang, yang biasanya stres sehari-hari jadi distress, stresnya kebanyakan, dan itu bisa mengubah state kita gitu, emotional state kita. Oke. Nah ini kalau kita berbicara tentang orang ya, apalagi kita ngomong pandemi, Indonesia lah kita ngomongnya. Indonesia ini kan negara ketimuran, kita orang timur yang selalu menjunjung ya, toto krama gitu ya dok ya. Apa-apa kalau bahasa Jawanya itu kulon nuwun dulu, assalamualaikum dulu. Pokoknya semuanya itu kayak ada sopan santun di sana. Nah apakah dengan rasa yang kadang-kadang kita sebagai orang Indonesia tuh orangnya nggak enakan segala macam, ini juga berpengaruh bahwa akan banyak gitu ya jumlah orang-orang dengan highly sensitive person di Indonesia, atau sebenarnya nggak ada ngaruh di Eropa, di Amerika pun mungkin juga ada gitu dok? Ya, jadi kalau dilihat ya penelitian di Indonesia secara khusus saya belum pernah membaca secara detail ya, tapi secara global ini memang highly sensitive person itu ternyata lumayan banyak Mas Raden. Ini pun tidak terbatas ya, tidak ngeliat budaya apa. Jadi dari 10 orang nih bisa 1 atau 2 itu highly sensitive person. Jadi misalnya ada 10 orang di ruangan itu mungkin 2 highly sensitive person. Tapi biasanya dia diem aja. Jarang ngomong kalau misalnya belum kenal gitu. Oke. Dok, ini saya baru dapat bocoran dari sebelah. Kalau barusan ada penelpon tapi nggak mau disambungkan secara online, bilang bahwa dia ini orangnya pemalu banget, malu ketemu orang, nggak pede segala macam. Dan dia termasuk orang yang highly sensitive person. Gimana sih cara mengatasinya gitu ya? Nah ini semoga menjawab pertanyaan pemirsa yang baru saja telepon. Nah semoga menjadi lebih percaya diri lagi gitu ya, gimana nih dok? Iya, nah ini dia. Pertama-tama ya, kenapa sih seseorang highly sensitive person biasanya beda gitu cara pandangnya, jadi lebih pemalu, jadi lebih kayak nggak percaya diri dan lain-lain. Karena sayangnya orang-orang susah mengerti highly sensitive person. Mereka udah highly sensitive gitu. Orang-orang yang lain kan less sensitive bisa dibilang gitu. Jadi nggak bisa mengerti, dan yang kecenderungan yang kadang-kadang emosionalnya gampang nangis, gampang misalnya marah dan lain-lain itu biasanya pada saat proses tadi pola asuh tadi itu dianggap salah oleh orang tuanya. Apalagi di budaya kita banyak kan itu gitu. dia. Kayak misalnya kamu kok nangis, nggak boleh nangis tuh.
itu tante datang, kamu harus kelihatan ini ya, bahagia gitu. Nah itu membuat orang, terutama anak dengan highly sensitive person, merasa ada yang salah sama dirinya. Saya gampang nangis itu salah, saya gampang emosional itu salah gitu. Jadi dia memaknai sikap-sikap atau pola asuh dari orang tuanya itu, memaknai bahwa ada yang salah sama saya. I'm not okay. Saya nggak okay gitu. Jadi ketika mau berhadapan sama orang, makanya jadi wajar lebih malu gitu. Karena orang tua saya aja udah secara nggak langsung kayak menunjukkan bahwa saya nggak oke. Jadi kalau ketemu orang, nanti orang itu mikir gitu nggak ya? Orang tua saya aja kayak gitu. Itu yang membuat lebih pemalu. Tentunya ini kan memang pola asuh dari kecil ya. Pertama bisa dimulai dengan menerima bahwa saya highly sensitive person. Tidak ada yang salah dengan itu. Punya bakat, punya kelebihan, punya kekurangan, tapi it's okay. I'm just a human. Dan ada orang yang menerima saya. Coba ibaratnya kita memang harus memiliki kehendak untuk menjadi lebih berani dan mengingatkan diri kita terus-menerus bahwa aku gitu. Aku good enough gitu. Nah dengan kayak gitu lama-lama dari yang malu itu jadi lebih bisa biasa aja. Berarti ini juga tergantung dari pola asuh juga dari orang tua ya dok ya. Ini bukan stereotip sih, tapi kadang-kadang kita berpikir kalau diasuh sama ibu gitu ya, akan menjadi seperti ini, bapak akan menjadi lebih keras seperti ini. Itu meskipun nggak bisa pukul rata, tapi itu juga bisa berpengaruh ya dok ya? Ya jadi memang jadi kalau kita ngomongin parenting ya, sebenarnya parentnya itu harus bisa mengenal ini anaknya wataknya yang mana, diapainnya gimana gitu. Jadi si kakaknya diginin bisa, tapi si adeknya nggak bisa. Nah yang paling sering adalah kamu kayak gitu, kayak kakak kamu dong, gini. Itu dia. Itu langsung dia memaknai bahwa ada yang salah sama saya nih. Maka saya lebih bagus daripada saya. Berarti nggak boleh ngebanding-bandingin ya dok ya, karena setiap anak ini pasti unik ya. Ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bapak, Ibu, Mbak, atau Mas yang tadi sudah menelpon kami ya, dan tetap semangat. Dok, kita sebelum lanjut lagi ini ada DM juga dari Instagram. Kita bacakan, ini dari Indri ya. Saya punya teman yang terlalu mudah tersinggung, sedikit-dikit nangis. Tapi menurut saya terkadang orang-orang keterlaluan bercandanya. Bercandanya temannya mungkin ya dok ya. Untuk jadi teman yang baik, saya harus gimana dok? Nah gimana ya dok? Ya, jadi kalau orang lagi gampang nangis, kita mesti lihat dulu nih. Kita mesti kenalin dulu sebelum melakukan sesuatu kan. Kita lihat keadaannya dulu. Apa yang membuat dia seperti itu gitu. Apakah ini baru-baru saja? Atau sebenarnya dari dulu memang dia udah kecenderungan seperti itu. Ini balik lagi per kasus ya Mas Adin. Yang kita bisa lakukan adalah secara human to human, kita mendampingi dia. Karena caring atau mau membantu adalah sebenarnya dengan mendampingi. Nah itu dia. Mendampingi, nggak ngejudge, nggak kayak ya kamu nggak boleh mikir gitu dong, harus gitu. Nggak, dampingin aja. I'm here for you. Saya ada buat kamu. Apa yang kamu rasakan? Ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Indri dan tetap semangat juga untuk temannya ya. Dok, ini mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan Mbak Indri nih. Kalau untuk orang dengan highly sensitive person, pertanyaannya gini kan, ini bukan gangguan. Nah sebenarnya ini orang-orang dengan highly sensitive person ini harus ketemu dengan profesional kah gitu ya, psikolog, psikiater, atau sebenarnya nggak perlu atau perlu tapi ketika di satu titik tertentu sudah lumayan mengganggu kehidupan atau kualitas kehidupannya dok? Pertama, kalau kita balik lagi dia itu kan kepribadiannya. Kalau misalnya orang tuanya sudah bisa memahami bahwa anak saya ini highly sensitive person, dan itu bukan hal yang buruk. Dia punya bakat-bakat tertentu. Seperti misalnya, kalau misalnya dia disuruh untuk bikin acara, dia itu tahu hal-hal detail yang bagus. Dan itu bagus kan untuk hal acara. Jadi terlihat profesional dan lain-lain. Orang tuanya mesti memahami itu gitu. Mesti ngelihat, mesti menyikapi sesuai dengan kebutuhan emosionalnya anak dengan watak ini. Kalau itu sudah oke, rasanya ke depannya dia anak ini menjadi the best version of him atau her. Tanpa harus ada gangguan, tanpa harus ada percaya diri yang rendah dan lain enggak. Karena orang tuanya sudah memberikan yang terbaik. Tapi memang bisa dipahami bahwa nggak semua orang memahami itu ya, orang tua, dan terutama waktu itu kan kesehatan mental belum populer. Jadi banyak yang merasa saya highly sensitive person and I'm not okay gitu. Kayak ada yang salah sama saya. Nah itu
bisa biasanya dari diri bertekad untuk bisa jadi lebih percaya diri atau lebih setidaknya nggak menyalahin diri sendiri deh. Gitu. Tapi kalau misalnya udah yang berat banget, sudah sampai mengganggu banget, udah dicoba segala cara, udah baca apa, udah nonton apa, kayak gitu, nah itu yang perlu bantuan profesional. Bantuan profesional. Berarti ini kalau aku tangkap ya dok, ini dua peran yang sangat penting ya, watak sama pola asuh tadi. Watak yang nggak bisa diapa-apain itu sudah born that way gitu ya, terlahir dengan kondisi seperti itu. Tapi kalau pola asuh, nah ini juga menjadi PR untuk para orang tua ya dok ya, apalagi untuk first timer yang baru punya anak, untuk kemudian belajar, tidak hanya ngasih susu, ngasih makan, sekolah dan lain sebagainya, tapi ada hal-hal yang jauh lebih penting yang bisa berpengaruh pada masa depan mereka gitu ya dok. Ini sangat luar biasa. Di bold, di underline sama para orang tua ya dok ya. Betul. Oke, kalau tadi kita ngomongin dari sisi orang tua ke anak, pola asuh, bagaimana tumbuh kembang anak sehingga berusaha berpengaruh pada kehidupan dewasa mereka. Nanti di segmen terakhir kita akan membahas tips gimana caranya kalau tadi anak-anak ini menghadapi pasangan yang highly sensitive person, udah gede dok, ketemunya udah gede, nggak bisa lagi pola asuhnya gimana nih, apa yang harus dilakukan, nanti akan kita bahas di segmen terakhir ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv, kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih bersama dengan Dr. Mahaputra SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa dari Search Hospital. Dokter Putra, kita di segmen terakhir akan membahas kalau tadi seputar bagaimana pola asuh watak bisa berpengaruh dari anak-anak sampai dewasa. Sekarang ini kita ketemu sama orang dewasa yang udah jadi pasangan kita. Nah, kita udah nggak bisa ngebentuk lagi karena pola asuhnya sudah terlanjur dibentuk oleh orang tua dan lingkungan sekitarnya. Gimana caranya? Yang pertama adalah lebih peka terhadap sentuhan fisik. Nah, sentuhan fisik ini masa gimana? Mungkin ini menjadi salah satu 5 bahasa kasih ya. Sentuhan fisik ini gimana dok? Iya, jadi balik lagi nih. Saya perjelas ya, maksudnya pertanyaannya itu kayak lebih peka sentuhan fisik maksudnya gimana? Ketika kita lagi ngomongin, oh gini nih, oh aku akan ketika ini lagi sensitif nih pasangannya nih, istrinya lah ya, biasanya ini bukan stereotip gitu, istrinya sensitif, terus kemudian suaminya kayak supaya nggak sensitif, supaya nggak tersinggung, supaya nggak baper, sama suaminya mungkin dipeluk atau dikecup keningnya, waduh romantis banget nih ya, gitu. Ini akhirnya bisa menurunkan kadar kesensitifannya gitu dong. Oke, ya. Itu bagus tuh pertanyaan Mas. Ini untuk di rumah. Ini akan jadi sesi yang seru nih. Oke. Jadi gini, balik lagi kita masih bedain mana highly sensitive person, mana yang lagi moodnya jelek. Nah, gitu itu ya. dia. Itu ya, satu gitu. Nah, kita masih tentunya kita harus wajib sekali mengenali pasangan kita itu seperti apa kepribadiannya ya. Menyambung yang Mas Aden bilang 5 bahasa kasihnya. Love language-nya mesti jelas juga gitu. Misalnya mood lagi jelek gitu. Nah, diem atau apapun gitu ya. Kita tahu kalau kita benar-benar ngenalin, kita tahu ini ada sesuatu. Oke. Balik lagi kita harus kenalin dia. Ini paling enak dia senengnya sebenarnya diapain. Terus love language-nya apa gitu. Itu pun kadang-kadang belum tentu berhasil juga. Misalnya kita udah peluk, misalnya dia ternyata love language pasangan kita ternyata lagi touch ya, dipeluk gitu. Udah dipeluk tetap kesel gitu. Itu ada sesuatu lagi gitu. Sebenarnya yang lebih penting ini, pasti itu kan berlalu ya, pasti dia akan balik lagi. Habis itu sebenarnya dikomunikasikan. Waktu itu kamu kenapa, ada apa, maunya diapain. Jadi tetap harus komunikasi sih nomor satu. Komunikasi, ya, itu yang penting ya. Mungkin untuk ketika dipeluk atau dicium keningnya ini yang ya instannya dulu gitu ya, untuk meredam dulu gitu. Tapi nanti kedepannya untuk long termnya kan pasti kita butuh komunikasi juga supaya tidak terjadi lagi. Nah kadang-kadang juga gini, misalnya dipeluk dicium, nah yang mesti hati-hatinya kita juga mesti open ya. Karena kadang-kadang pas dipeluk dicium, kalau lagi nggak pas, nanti sikap dia juga kayak menolak. Kita jadi pasangan kan tertolak juga, rasanya nggak enak. Nah itu juga mesti kita komunikasikan kalau itu terjadi. Oke ya. Jadi memang ya lagi-lagi komunikasi ini jadi jalan penengah untuk, ya memang kadang-kadang orang berantem di rumah tangga itu gara-gara masalah komunikasi ya dok ya. Dari satu hal yang simpel aja komunikasi bisa merembet kemana-mana gitu. Nah ngomong-ngomong komunikasi, selanjutnya kita juga akan ngomongin tentang harus teliti nih. Kan tadi disebut highly sensitive person itu orangnya detail, teliti. Nah sementara kalau punya pasangan yang lumayan careless,
Ini kayak ya kadang-kadang kan hidup itu melengkapi ya dok ya. Ada yang highly sensitive person sangat detail, ada juga yang pasangannya sangat careless. Ada yang istrinya cerewet, suaminya pendiam. Seperti ini saling melengkapi. Nah kalau untuk PR-nya ketika ada katakanlah suaminya ini yang lumayan careless, istrinya highly sensitive person, berarti si suami harus belajar dong dok untuk memperhatikan hal yang detail atau gimana tuh? Ya, jadi gini, balik lagi nih. Kalau misalnya dari suaminya betul harus, tapi tetap harus di titik tengah ya, nggak boleh berat sebelah gitu. Okay. Namanya juga berpasangan ya. Kalau dari sisi suami, ya harus ngenalin memang sebisa mungkin, semampunya sesuai kapasitas dia. Jangan maksain juga gitu. Okay. Nah dari pasangan yang highly sensitif ini, kita perlu tahu bahwa orang tuh nggak sensitif dia gitu. Nah masalahnya bisa dikondisikan nggak ini orang gitu dok? Itu pertanyaannya. Itu, satu, kadang-kadang tuh orang dengan highly sensitive person, masa gitu aja nggak tahu sih? Nah itu dia. Emang bener-bener nggak tahu masalahnya. Emang bener-bener nggak tahu. Kok gitu aja nggak mikir sih kalau misalnya aku perlunya gini. Emang bener-bener nggak mikir. Emang bener-bener nggak tahu gitu loh. Jadi bener balik lagi komunikasi. Karena nggak semua orang cara pikirnya sama dengan biarpun pasangan. Orang tua aja kita beda. Orang kita sama diri kita sendiri suka bingung. Ya kita harus komunikasikan gitu. Dan nggak bisa memaksa dia harus menjadi seperti apa yang kita mau. Nggak bisa, harus tetap saling kompromi dan ketemu di titik tengah. Oke, jadi intinya adalah baik dia highly sensitif ataupun tidak, tetap komunikasi menjadi lebih penting. Kalau ketemunya highly sensitif dengan highly sensitif gimana tuh dok? Nah, lihat kalau misalnya klop pas dijalanin klop, ya udah it's okay. Tapi kalau misalnya sensitifnya di topik yang berbeda, standarnya beda, biasanya susah tuh. Jadi balik lagi Kak, kalau dari kita ya psikiater psikolog kita tidak terlalu memaksakan nikah harus seumur hidup gitu. Kalau misalnya benar-benar udah mengganggu kehidupan, benar-benar sudah itu ya balik lagi dikomunikasikan. Ya. Jalan terbaik, solusi terbaik untuk kedua belah pihak karena menikah bukan hanya dua orang tapi juga dua keluarga. Terima kasih Dr. Putra, ini sangat menginspirasi sekali. Semoga kita semuanya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bahagia dan kita doakan pandemi segera usai gitu ya dok ya. Terima kasih Dr. Putra, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Seci Hospital. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang_sati_TV dan tetap disiplin prokes 6M. Sarah dan Mada Somit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.